Kapolri dan Panglima TNI melakukan pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pemilu dalam operasi Mantap Berata 2024. Kegiatan ini untuk memastikan kesiapan personil dalam rangka pengamanan khususnya terhadap potensi gangguan. Peran personel Polri dalam mengawal logistik pemilu sampai ke lokasi TPS dalam kondisi baik dan aman agar penyelenggaraan pemilu sukses. Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan pemungutan suara pemilu bagi para narapidana pada Rabu 14 Februari 2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Kamis 15 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kapolri dan Panglima TNI melakukan pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pemilu dalam operasi Mantap Berata 2024. Pengecekan untuk memastikan kesiapan personil dalam rangka melaksanakan pengamanan khususnya terhadap potensi gangguan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pemilu dalam operasi Mantap Berata 2024 di lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu siang. Berlokasi di depan Posko Komando Taktis Operasi Mantap Berata 2024, Satbrimob Polda Metro Jaya, pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pemilu diikuti sekitar 1.500 personel TNI dan Polri. Kapolri dan Panglima TNI menyapa personel TNI dan Polri yang akan bertugas mengamankan proses pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah tempat. Kedua jenderal ini berkeliling melihat pasukan pengamanan bersenjata lengkap serta rantis kendaraan taktis yang akan dipakai saat pengamanan pemilu berlangsung. Pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pemilu untuk memastikan kesiapan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan khususnya terhadap potensi gangguan baik pada saat pelaksanaan kegiatan pencoblosan maupun pada saat penghitungan suara. Kapolri menegaskan total 260.000 personel gabungan TNI Polri melakukan pengamanan pemilu di seluruh Indonesia. Terkait dengan pengamanan, tadi disampaikan oleh Bapak Panglima bahwa tentunya terkait dengan relokasi, distribusi, ada MOU antara KPU dengan kepolisian, antara KPU dengan TNI ataupun dengan institusi lain, sehingga tentunya kita melaksanakan MOU tersebut dengan berbagai macam kegiatan, sehingga kita mengharapkan hari ini semaksimal mungkin kegiatan pemilihan suara dapat berjalan. Walaupun memang dilaporkan ada beberapa yang harus melaksanakan PSU seperti di luar negeri, Malaysia, kemudian Papua, kemudian beberapa wilayah karena banjir. Namun tentunya dengan MOU yang ada, TNI Polri tentunya mengamankan, termasuk juga mempersiapkan sarana-sarana kesehatan yang bisa digunakan selain oleh Polri, oleh TNI, juga oleh teman-teman KPPS ataupun mungkin seluruh masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu. Kapolri, Pak.
Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menambahkan, hingga saat ini semua aman terkendali. Namun tentunya perkembangan situasi akan terus dipantau dari mulai rangkaian pencoblosan selesai, penghitungan surat suara, hingga kemungkinan dampak-dampak apa yang diantisipasi untuk menjaga Kamtibmas. Dari Jakarta, Ica Tanasya Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin negara. Pemilihan umum yang jujur, adil, bersih, dan sukses adalah asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, bersih, dan sukses tentu dibutuhkan situasi yang aman dan kondusif. Kepolisian Republik Indonesia selaku garda terdepan dalam melakukan pengamanan pemilu 2024 memiliki peran penting untuk menjaga Kamtibmas di lingkungan masyarakat. Untuk mengetahui peran Polri dalam melakukan pengamanan pemilu 2024 lebih lanjut, berikut tanggapan dari masyarakat yang mengikuti pemilu 2024. Tadi pagi ada 2 Polri yang cek ke TPS 004, terus udah koordinasi juga dengan Pak RT-nya untuk cek kondisi sudah aman atau belum. Paling kalau dari sisi Polri tetap jaga keamanan di tiap-tiap TPS di seluruh Indonesia, kemudian untuk KPU tetap kawal agar pemilu ini berjalan dengan lancar. Menurut aku sih lancar sih, cukup kondusif dan cukup informatif juga dari sisi administrasinya. Untuk saat ini yang terjadi di lapangan menurut aku udah cukup baik. Sangat aman dan nyaman. Situasi pengamanan sangat kondusif. Teman-teman dari Polri dan masyarakat sangat antusias untuk berjalan pesta demokrasi ini secara bebas, umum, dan rahasia, sehingga masyarakat betul-betul merasa hari ini adalah hari pesta demokrasi. Pesannya sih untuk Polri ya khususnya, saya rasa sudah baik. Kemarin juga kami dari panitia juga mengambil barang-barang logistik keperluan TPS di gudang logistik, itu betul-betul kami itu dikawal baik oleh kepolisian dari mulai Babinsa, Babin Kamtibmas sampai dengan Satpol PP pun ikut membantu mengawal kami gitu. Jadi kami sangat merasa aman membawa barang-barang yang sangat penting bagi negara ini khususnya. Sejauh ini saya lihat masih kondusif ya Kak ya. Dari beberapa titik saya lihat juga aman, sama dari perlakuan dari Polri sudah humanis sama masyarakat. Sampai saat ini cukup ya Kak, cukup puas. Kita lihat juga di kondisinya sekarang juga masih berjalan lancar. Jadi overall saya nilai buat Polri saya cukup puas dengan kinerjanya. Menurut saya sih keamanannya sangat membantu ya. Soalnya agar kita juga sebagai yang pengen nyoblos itu supaya lebih terjaga aja. Supaya juga nggak ada kecurangan nanti di TPS. Kesan-pesannya terima kasih sudah membantu warga di sini dengan lancar, baik mabesnya ataupun pihak lainnya saling bantu untuk pemilu di sini. 4 anggota Polres Banggai, Polda Sulawesi Tengah harus berjalan kaki hingga 3 hari untuk mengawal pendistribusian logistik ke daerah pelosok. Semua ini dilakukan sebagai wujud dedikasi Polri agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar.
Peran personil Polri mengawal logistik pemilu sampai ke lokasi TPS-TPS dalam kondisi baik dan aman sangat vital bagi suksesnya penyelenggaraan pemilu. Beberapa rute dan medan yang dilalui kadang sangat sulit sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa keras dari personil Polri yang menjalankan tugas ini. Berikut kami rangkum beberapa upaya luar biasa dari para pengawal logistik pemilu ke daerah-daerah yang sulit dijangkau sehingga pemilu di lokasi terpencil dapat terselenggara dengan baik. Perjuangan berat menuju TPS di wilayah terpencil dilakoni 5 personel Polres Parimo, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Untuk menuju TPS 9 dan TPS 10 di Dusun Ansibong, petugas pengamanan TPS harus berjalan kaki selama 2 hari 1 malam. Dusun Ansibong di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah merupakan dusun terpencil yang berada di puncak pegunungan. Untuk menuju ke lokasi TPS 9 dan TPS 10 di Dusun Ansibong hanya bisa ditempuh melalui jalan setapak yang cukup ekstrim. Terlebih saat perjalanan dibarengi cuaca hujan yang menambah kondisi jalan yang dilalui menjadi licin. Wilayah 2 TPS tersebut merupakan hutan adat Ansibong yang dihuni orang Bebounang yang merupakan komunitas suku Lauje. Polres Pesisir Barat Provinsi Lampung melaksanakan pengamanan dan pengawalan distribusi logistik pemilu 2024 menuju daerah terpencil Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Pulau Pisang merupakan lokasi yang terpencil dan sulit ditempuh, sehingga Polres Pesisir Barat harus melakukan pengawalan ekstra hati-hati. Kasihumas Polres Pesisir Barat Ibda Kasiono menambahkan, pendistribusian logistik pemilu ke Pulau Pisang melalui jalur laut dengan menggunakan 3 unit perahu nelayan. Pemberangkatan awal dari dermaga Kuala Stabas menuju dermaga Pulau Pisang, logistik pemilu yang dibawa berupa kotak suara berjumlah 35 unit, bilik suara sebanyak 28 unit, buku panduan 44 unit, dan APK sebanyak 12 paket. Polres Jember Polda Jatim melakukan pengawalan pendistribusian logistik pemilu di tempat terpencil rawan bencana. Dengan menaiki kuda dan membawa logistik pemilu, petugas menuju Kecamatan Jelbuk dan Kecamatan Tempurejo. Medan pegunungan, menyusuri sungai dan jalan berbatu mempersulit akses ke lokasi TPS terpencil tersebut. Selain itu, kondisi wilayah yang terpencil membuat alat komunikasi terganggu, termasuk sinyal komunikasi seluler dan juga listrik. Dengan menaiki kuda membawa logistik pemilu, Polres Jember memastikan seluruh pendistribusian logistik pemilu sampai tujuan. Polres Pesisir Barat Provinsi Lampung mendistribusikan logistik pemilu 2024 berupa kotak suara ataupun surat suara, dibantu dengan menggunakan gerobak sapi untuk menyusuri kawasan pantai. Pendistribusian logistik pemilu itu diperuntukkan ke 4 desa, yakni Desa Bandar Dalam, Desa Waiharu, Desa Waitias, dan Desa Siring Gading. Karena berpotensi melewati jalan lumpur, maka pendistribusian harus menggunakan kendaraan alternatif, seperti gerobak sapi dan sepeda motor modifikasi dengan melilitkan rantai pada bagian luar ban. Tidak hanya jalan dengan lumpur yang licin, tim distribusi menghadapi hambatan alam lainnya, karena harus melewati bibir pantai dengan ombak besar, sehingga terkadang untuk lewat harus menunggu air laut surut terlebih dahulu. Anggota Serpas Polres Mapi bersama anggota Pospol Paswe Bawah melakukan pergeseran logistik pemilu dari PPD Distrik Paswe Bawah menuju ke 8 kampung yang berada di wilayah Distrik Paswe Bawah, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Proses pengiriman logistik ini menemui sejumlah kendala akibat kondisi geografis. Keringnya debit air di sungai mengakibatkan keterlambatan pengantaran logistik. Dalam perjalanannya, anggota Serpas Distrik Paswe Bawah didampingi anggota Pospol Paswe Bawah, petugas KPPS, PPS, dan warga setempat sebagai mata jalan. Meskipun proses pengiriman logistik pemilu disertai kondisi cuaca yang tidak menentu, kegiatan distribusi tetap berlangsung dalam keadaan aman, terkendali, dan terkirim hingga ke seluruh desa tujuan.
Pemirsa, pelaksanaan pemungutan suara kemarin di berbagai daerah berlangsung lancar. Keamanan juga terjaga berkat kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya di Kota Waringin Barat, Kalimantan Barat. Kita simak liputan dari Televisi Republik Indonesia atau TVRI Kalimantan Barat. Suasana kegiatan pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 14 Februari 2024 di wilayah Kabupaten Kota Barat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Hal ini juga terlihat di sela kegiatan pantauan langsung yang dilakukan oleh Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Agung Budiono bersama penjabat bupati serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah lainnya. Tadi pagi ada ya? Baru anu aja. Tapi yang satu orang tetap aja saya lihat tadi. Tapi situasi di sini aman semua kayak. Aman. Ya, harapan kita sesuai dengan harapan daripada seluruh kontestan yang mengikuti pemilu. Pemilih semua diharapkan datang ke TPS. Insya Allah tesnya aman, damai sampai hari ini kondisinya kondusif. Ya, hari ini kita coba tinjau dari beberapa TPS, kita 3 TPS hari ini sampai dengan pagi ini. Kita coba lihat situasinya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, kondusif, antusias warga juga cukup bagus. Ya, kita harapkan nanti semuanya berjalan lancar sampai dengan pukul 1 nanti. Ya. Sementara itu, masyarakat Kabupaten Kota Barat berharap pada pelaksanaan pemilihan umum tahun ini dapat berjalan aman dan kondusif. Sedangkan untuk para calon yang nantinya akan terpilih dapat mengemban amanah dengan baik. Dari Kabupaten Kota Barat, Yepta melaporkan. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.